Info Manemna Show. Manemna Show bercerita bersama Septina Rosalina Layan, seorang seniman muda dan komponis Papua asal Merauke yang sudah memperkenalkan beragam musik seni Papua di beberapa festival baik di tingkat nasional dan bahkan tingkat internasional seperti di Eropa. Ayo dengarkan ceritanya, kecintaannya dan motivasinya dalam memperkenalkan musik seni budaya Papua di program acara Manemna Show edisi perdana di tahun 2021, Jumat 8 Januari 2021, live dari Studio Pro 2 FM RRI Merauke. Dengarkan di 96,8 MHz dan video streaming di akun Facebook Manemna Show dan RRI Pro 2 Merauke. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara aktivitas Pro 2 RRI. Berdua RRI. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita. Oke, selamat pagi untuk semua sahabat Manemna di mana saja berada. Kita jumpa lagi di Manemna Show bercerita di sini. Senang sekali bersama saya Kakak Frankie Wohel masih setia ya menjadi presenter untuk program acara kesayangan kita. Oke, untuk pagi hari ini tentu saja kita bakal ngobrol dengan seorang anak muda yang luar biasa, punya prestasi, punya bakat, punya kepedulian akan pentingnya seni, musik, ataupun juga budaya itu sendiri. Siapakah dia? Sudah ada di studio Manemna RRI Pro 2, Septina Rosalina Layan dengan obrolan kita musik seni Papua yang mendunia. Halo, selamat pagi, selamat datang. Halo kakak. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Baik ya. Iya. Ini lama sekali nih, kita baru ketemu lagi nih ya. Iya. Kapan ya terakhir kita ketemu tuh? Kapan ya? Udah lama kayaknya ya. Sudah Oke. cukup lama. Sudah ya. cukup lama. Nah ini kesediaan untuk hadir di Manemna, kakak berharap kita bisa membantu memberikan sedikit edukatif bagaimana pentingnya seni budaya, kemudian juga bagaimana kita bisa melestarikan, kita bisa mempromosi atau memperkenalkan kita punya seni, kita punya musik, khususnya di daerah Papua ke tingkat nasional bahkan dunia bila perlu. Nah, mungkin bisa sampai sejauh ini perjalanan Septina ya. Kita panggil Ince aja ya, lebih familiar Ince Nama ya. kecil saya. Nama kecil ya. Bagaimana Ince sendiri punya pengalaman, kemudian punya kerinduan untuk membawa nama Papua ke tingkat internasional seperti di Australia ya, kemudian di Eropa dan sebagainya. Tetapi sebelum sampai ke situ, apa sih sebenarnya yang menjadi aktivitas Ince untuk saat-saat ini dan bisa membawa Ince punya peluang sejauh ini untuk mempromosi Papua? Ya. Ya, terima kasih kakak. Sebenarnya apa yang saya kerjakan hari ini atau yang apa yang saya capai hari ini itu sebenarnya bukan sebuah cita-cita awal atau tujuan awal dari berkarya. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang mencintai musik keseluruhan ya, itu sebenarnya sudah dari kecil sekali, sudah sejak kecil. Sudah suka musik ya? Sudah suka musik dan sebenarnya pemahaman saya lebih banyak diperbaharui itu ketika saya belajar, ketika sekolah.
Pertama kali memutuskan untuk melanjutkan studi di Jogja untuk mengambil musik. Lebih spesifik sih sebenarnya kepada komposisi. Penciptaan musik. Nah, berarti membuat karya ya. Membuat karya. Ketika kita belajar untuk membuat sebuah karya, kita belajar tentang apa yang namanya ekstra musikal. Ekstra musikal itu adalah sesuatu yang di luar musik itu sendiri. Kalau kita bicara intramusikal, itu berarti sesuatu yang sudah struktur secara musik kayak gitu. Misalnya nada, ritme, ya harmoni, dan itu disebut dengan intra. Intra ini kayak kita lagi kuliah kayaknya. Saya lagi jadi mahasiswa nih kayaknya nih. Kemudian itu bagian dari intramusikal dalam. Tetapi kemudian kita belajar tentang apa yang namanya ekstra. Sesuatu yang di luar musik, tetapi dia mempengaruhi intra itu dan sendiri. Melengkapi ya. Dan melengkapi dan sebenarnya ekstra musikal itu adalah ekspresi terbesar dari intramusikal itu sendiri. Nah, setelah saya paham itu, akhirnya karena bicara tentang ekstra atau sesuatu yang di luar musik dan mempengaruhi musik, akhirnya saya menimbulkan memori masa kecil. Memori masa kecil itu yang sangat dekat dengan lingkungan. Dan karena bapak mama guru yang bertugas waktu pertama kali datang langsung ke pedalaman, dan waktu saya lahir tahun 89, terus tahun 90 berapa ya? 4, bapak mama ditugaskan ke Bupul 7. Itu kan buka sekolah. Nah, di situ kan hutan yang masih asri dan lain-lain, itu tempat main saya di hutan kayak gitu, Kakak. Nah, jadi memang udah menyatu alam di daerah Papua juga. Betul, ya. Jadi itu benar-benar menyatu, udah kaki lumpur, pokoknya abu-abu lah kayak gitu ya, seperti itu. Kaki abu. Nah, dari situ saya selalu membuat musik itu dengan sebuah konsep ekstra musikal yang dimulai dari memori masa kecil, dengan dekat dengan lingkungan, dengan hal yang saya selalu alami kayak gitu. Dan akhirnya pada tahun 2014 itu saya buat karya yang berjudul Ihin Sakil. Artinya? Ratapan Cendrawasih. Ratapan Cendrawasih. 2000 berapa tadi? 2014. 2014. Ya. Karena saya sekolah waktu di ISI kan 2010 kan masuknya. Dalam proses perjalanan belajar tentang komposisi, hampir semua karya saya pernah bikin Suite of Marine. Itu judul karya yang memang hampir semua di dalamnya nanti bernarasi tentang memori masa kecil itu. Memori masa kecil. Iya, ekstra musikalnya itu. Jadi musiknya selalu bercerita. Nah, akhirnya di tahun 2014 saya bikin Ihin Sakil itu karena saya punya ingatan tentang Cendrawasih. Terus selama proses sebelum itu kan kita selalu diperkenalkan dengan tarian balada Cendrawasih. Familiar di zamannya dulu sekolah gitu ya. Familiar, dan itu diciptakan oleh salah satu seniman besar orang Sentani, Bapak John Modo. Bapak John Modo itu membuat karya itu dengan inspirasi dari ratapan. Ratapan yang apa namanya? Secara tradisi orang Sentani bilang helahili. Helahili itu sebuah nyanyian ratapan. Nah, Bapak John Modo itu membuat seperti pakem yang akhirnya ke semua wilayah di Papua membuat balada Cendrawasih juga kan, Kak? Dan disitulah nyanyian ratapan diperdengarkan dengan sangat banyak dari berbagai wilayah. Dengan konsep yang berbeda-beda. Dengan konsep balada Cendrawasih itu. Dengan konsep isinya saja yang itu yang beragam. Bahasanya juga sesuai dengan setiap daerah ya. Daerah, tapi arti maknanya tetap meratapi tentang kepergian Cendrawasih, kepunahan Cendrawasih yang semakin hari semakin punah karena unik dan indahnya. Akhirnya itu sejak saya membuat karya itu, saya seperti dibawa ke dalam sebuah tradisi ratapan. Jadi bukan saya yang menarik, ini menarik nih untuk diangkat, bukan. Tetapi justru ini adalah sebuah saya ditarik untuk melanjutkan tradisi itu. Dan sebenarnya yang paling penting kenapa saya seperti terjun ke dalam tradisi ratapan yang akhirnya membuat karya-karya saya menjadi karya-karya yang banyak bicara tentang kemanusiaan. Itu sebenarnya saya berpikir tentang memori masa kecil bahwa saya ingin menyuarakan sesuatu yang dekat dengan saya.
dalam sebuah karya seni. Tetapi apa ya yang tepat kayak gitu. Betul. Dan yang tepat itu saya temukan. Jadi saya menemukan itu bahwa oh, tradisi ratapan ini yang paling tepat untuk menyampaikan konteks sosial dalam intramusikal itu sendiri. Baik, sesuai dengan basic kuliah dan sebagainya. Jadi paduan. Berarti yang membuat Ince sampai bisa mencintai atau lebih tertarik dengan alam atau budaya Papua itu adalah yang masa kecil itu ya. Memori masa kecil Memori itu. masa kecil Benar. tinggal di Bupul, Betul. hidup di alam. Ya. Kemudian juga kita juga melihat bahwa adanya beberapa kegiatan-kegiatan di masa sekolah, melihat ada balada cendrawasih dan sebagainya. Ya. Kalau dulu kita menjadi penikmat, kenapa kita sekarang tidak menjadi orang yang membuat karya itu sendiri ya? Betul, Kakak. Tapi ya, itu memang saat dulu mau kuliah menjadi orang seni itu menjadi strategi Ince atau memang kebetulan saya sekolah seni nih, jadi sekalian gitu. Iya, karena yang tadi itu Kak, saya ingin buat karya seni tetapi di dalamnya itu bicara ekstra musikal yang menyuarakan atau menyampaikan situasi yang dekat dengan saya. Oke. Itu sih. Baik. Iya, berbicara tentang Papua, pasti kan ada sesuatu juga yang orang menganggap unik atau hal baru. Tidak semua orang di luar Papua juga mau menerima Papua. Ya. Tapi bagaimana Ince setiap membuat sebuah konsep, melibatkan orang-orang Papua juga yang ada di sini. Kan kita mau memamerkan nih tentang Papua nih, baik itu ratapannya dalam bentuk konsep dan atau konten seperti apa. Tapi kan kita juga harus melibatkan masalahnya berbicara adat. Adat itu kan sesuatu yang sangat sensitif, jangan sampai salah, sakral dan sebagainya. Nah itu bagaimana untuk Ince bisa membuat packaging dari persiapan, dari materi-materi sampai bisa meyakinkan ke orang-orang di daerah di luar Papua untuk memperkenalkan bahkan di tingkat dunia bahwa ini menarik, ini bagus, ini penting, ini unik dan sebagainya. Jadi ada hal penting yang saya temukan bahwa ketika kita bilang nyanyian teristimewa nyanyian tradisi, yang jelas kita punya nada-nada yang berbeda dengan tradisi barat. Iya ya? Ya, itu jelas. Contohnya apa sih? Misalnya kalau kita bilang tradisi barat itu pasti akan kita kenal do re mi fa sol la si do kan? Benar. 7 nada. Benar. Dan paling banyak 12 kan dengan enharmonisnya. Benar. Nah, sedangkan ratapan ataupun nyanyian-nyanyian tradisi di Papua itu paling banyak tuh 5 nada. Iya ya? Ya. 5 nada. 5 nada. Kalau baik, terus kalau kita bilang pakai istilah ya kita masih pinjam pentatonis. Pentatonis itu kan 5 nada. Baik. Kemudian mentang-mentang sarjana seni ya. Jadi Kakak Frankie ya aja gitu ya. kayak gitu Kak. Baik. Jadi kemudian paling sedikit itu cuma 2 nada. Sebenarnya nada juga kita pinjam gitu kan. Pinjam. Itu kan barat. Baik, karena betul. bilang nada itu punya frekuensi tertentu. Baik. Kalau kita tidak mencapai frekuensi yang atau istilahnya pitch, berarti orang bilang fals kan? Fals, betul. Nah, Pitch ya. untuk pas di titik sedangkan nada tertinggi atau terendah ya. Sedangkan nyanyian tradisi itu sebenarnya tidak mengenal itu. Yang mengenal, Kita tidak mengenal pitch dan lain-lain. yang penting Yang penting kan kita mengeluarkan sesuatu itu sebenarnya juga menjadi penelitian ungkapan saya. hati. Iya. Penelitian saya saat ini kayak gitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya ketika dia sedih maka dia akan mengeluarkan sesuatu yang akan kita dengar seperti nada. Oke. Akhirnya saya Seperti irama atau nada begitu ya. nada itu yang mendekati misalnya oh ini seperti nada re, Oke. seperti nada mi dan lain-lain. Nah, sehingga ketika saya menemukan oh ternyata untuk ratapan tuh cuma punya 5 nada. Dia punya pola yang seperti ini. Itu yang sebenarnya menjadi penting untuk saya menciptakan sebuah karya baru. Dan ketika berkaitan dengan bahwa nyanyian tradisi itu kan sebenarnya adalah sebuah ritual. Sebuah ritual yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Ritual antara pelaku individu dia dengan Ya, leluhur jadi kan begitu. Sebenarnya ini bukan kuliah ya Kak. Iya. Makanya Tapi penting banget untuk saya kasih tahu, penting Betul. sekali untuk saya kasih tahu bahwa nyanyian tradisi itu sebenarnya kan bicara tentang 3 hal. Oke. Hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam. alam. Ya. Baik. Jadi ketika dia melihat alam itu adanya kerusakan alam, dia akan menangisi atau dia akan bernyanyi bicara tentang itu sehingga
kita mendengar ada bunyi batu, bunyi-bunyian, itu Betul. sebenarnya adalah ungkapan untuk Betul. hubungan itu, Siap. Kak. Saya merinding Ince. Serius, artinya ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan ya, tetapi ungkapan, ratapan itu sendiri Iya. ya. Nah, Oke. setelah saya mengetahui itu, maka saya kan selalu membuat narasi-narasi yang kemudian diterjemahkan. Mhm. Jadi saya tidak mengotak-atik apapun itu, Kak. Jadi misalnya, Mempercantik saja iya, ya. saya justru menemukan apa yang menjadi apa keistimewaan, keistimewaan dalam sebuah nyanyian tradisi itu. Oke. Dengan saya menemukan beberapa, oh ya ini nadanya seperti ini, yang saya sebut nada dulu kayak gitu kan. Kemudian saya membuat narasi atau ekstra musikalnya yang kemudian diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, lalu saya memasukkan bunyi-bunyian itu, nada-nada itu. Baik. Jadi menjadi sebuah nyanyian khas Nyanyian khas yang ya. khas sekali. Baik, baik. Sehingga yang saya selalu izin kepada orang tua itu tentang kejujuran saya, tujuan saya berkarya. Berkarya. Baik. Sebenarnya mulia sekali ya. Tujuan saya berkarya begitu. Baik. Ya. Kalau bermain tentang konsep atau konten lah, ciri khas dari karya Ince ini apa? Berbicara karya, Ya. apa yang beda dengan mungkin karya-karya umumnya dengan komponis lainnya di Indonesia ataupun juga di Papua secara khusus? Dan ini menjadi bahwa ini ciri khas saya. Kalau orang desainer kan dia punya ciri khas. Betul. Kalau Ince sendiri apa nih? Ciri khas saya selalu bicara tentang konteksnya selalu bicara tentang ratapan. Ratapan itu. Dan dari 2012 saya buat komposisi pertama itu sudah bicara tentang ratapan, Kak. Ratapan. Sampai sekarang. Ratapan apa yang paling berkesan atau yang menurut Ince ini punya kerja keras yang luar biasa? Hampir semua itu kan selalu bicara tentang kemanusiaan dan lingkungan. Kemanusiaan dan lingkungan. Ya, kayak gitu. Jadi Dan budayanya dari mana saja? Daerah Papua mana saja? Papua hampir saya belajar banyak, Kakak. Dan jadi saya sampai saat ini itu bukan karena saya punya kerja keras sendiri, tidak. Oke. Banyak sekali teman-teman, bapak mama, saudara-saudara yang mendukung apa yang saya kerjakan kayak gitu. Misalnya saya di Biak, saya selalu berdiskusi dengan kakak-kakak atau seniman budayawan dari Biak. Misalnya saya sebut kakak Hendrik Baransano, kakak Denis Koibur, itu mereka ada di Jayapura kayak gitu. Dan kita seperti yang tadi saya bilang, saya bicara tentang nyanyian di Biak, saya harus tahu tentang war. Baik. War itu adalah sebuah tradisi dari nyanyian adat dari Biak. Dan kita harus mencari orang di daerah tokoh adat setempat. Dan itu saya ya. menemukan nada-nada dari war itu seperti ini, dan itu sudah banyak seperti pernah diteliti sebelumnya kayak gitu. Sehingga saya sempat pernah membuat satu nyanyian yang bisa katakan juga war kayak gitu, Kak. Baik, baik. Memang Tapi walaupun saya tidak menyebutnya war, tapi bisa dikatakan karena nada-nadanya punya pola-pola yang saya temukan dari war. ada itu. kesulitan tidak mempelajari word itu atau tradisi di setiap daerah. Contoh, Merauke kan pasti beda juga dengan Mapi, meskipun kita selatan Papua. Dan Inje pun juga secara seni oke, tapi bagaimana kita tahu itu budaya ada batasan-batasan, ada yang mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan karena aturan adat dan sebagainya. Itu bagaimana Ince untuk memfilter itu? Ya. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, Kakak, saya tidak terjun ke dalam sebuah sesuatu yang terlalu dalam, seperti artinya dalam konteks upacara ya. Detail gitu ya, ritual yang benar-benar gimana gitu ya. Jadi analoginya kayak gini, Kak. Saya itu seperti saya misalnya ada budaya yang tidak memperbolehkan perempuan memainkan tifa. Oke. Tetapi saya main. Kenapa? Karena saya menganggap tifa itu sebagai instrumen. Oke. Saya sejajarkan dengan piano. Dan itu nggak jadi masalah ya? Iya. Mhm. Itu saya sempat pernah diskusi sama kakak saya sendiri kan. Mhm. Kakak saya saya setuju kalau itu karena itu adalah sebuah saya memposisikan tifa sebagai instrumen dalam sebuah karya musik. Karya musik bukan. Walaupun saya jago dalam ritual apapun, saya tidak boleh dong. Mhm. Karena itu memang bagian, jadi konteksnya beda. Mhm. Nah, jadi sama dengan yang saya kerjakan, saya mengambil idiom-idiom dari sebuah nyanyian-nyanyian tradisi itu. Dengan narasi-narasi. Jadi sebenarnya nyanyian ratapan itu dikenalkan untuk kematian misalnya.
untuk atau kesedihan, ya lebih ke kesedihan, kesedihan. baik Jadi, karena kematian atau mungkin atau karena bencana alam. bencana dan- alam. ya. Nah, itu kan secara tradisi seperti itu, Kak. Heeh. Narasi itu yang saya bawa keluar. Oke. Narasi itu yang saya bawa ke dalam, misalnya saya bicara tentang sagu versus sawit. Mhm. Dalam sagu versus sawit itu bahwa karya ini ingin menjelaskan kepada orang yang mendengarkan bahwa sagu itu sama dengan sawit. Baik. Satu palem itu kan. Betul. Ya. Tetapi ada sisi yang berbeda. Sagu itu endemik. Mhm. Sawit itu adalah tanaman yang datang, Mhm. yang dibuat untuk sebuah kebutuhan lain. Kebutuhan, bukan original Ya. asli gitu ya. Nah, kayak itu. sagu. Mhm. Itu kan sebenarnya kesedihan juga, Kak. Betul. Tapi itu menjadi narasi penting untuk dituangkan dalam sebuah karya yang mengangkat idiom nyanyian tradisi, Oke. tetapi narasinya lebih besar. Oke. Kayak gitu, Kak. Jadi, baik. Kakak mengerti. Jadi, Yes, yes. saya tidak menggunakan Mhm. nyanyian-nyanyian yang secara pernah diupacarakan atau Tidak. Ya, Tapi bagaimana keadaan yang sedang Ya. terjadi saat itu yang menjadi keluh kesah, menjadi kesedihan orang setempat gitu, tapi dalam konsep ya, budaya narasi- adat. ya. Baik. Jadi kayak kelapa sawit kan tidak masuk dalam budaya kita. Ya, tapi- Tapi ya. dia cukup mengganggu atau Ya. mungkin dia cukup sedikit membuat tanaman pandemi kita jadi sagu kita jadi mungkin terganggu. Harus istilahnya kan Ya, mau rata- tanam sawit betul. ya dibuang dulu yang lain Betul, kan, betul, baru betul, dikosongkan betul. lahan, baru ditanami baru. Jadi kasarnya, bukan kasarnya, simpelnya curhatan. Ya. Curhatan yang terjadi di suatu daerah, baik itu tanah adat ataupun daerah Papua tertentu yang kita paketkan dalam sebuah Sebuah karya. karya seni musik dengan Idiom. idiom. Papua. Iya, Papua Betul. dan betul-betul tradisinya. kayak Ya, gitu. baik, tradisi Papua di saat itu ya. Ya, jadi baik. konsep- Susah loh itu sebenarnya. Iya, jadi konsep nyanyian tradisinya itu yang saya temukan tadi intramusik. Saya ingin cari apa sih yang ada di dalam Mhm, sebuah nyanyian tradisi itu kan, mhm. selain makna yang mendalam itu ada juga bunyi-bunyian itu kan, Kak. Iya, Bunyi-bunyian itu yang sebenarnya menjadi konsep penting Konsep penting. untuk saya. Bunyi-bunyian ini maksudnya apa? Bunyi khas dari Bunyi-bunyian alat musik itu Dan atau suara. suara? Kayak mungkin tadi bunyi batu-batuan atau mungkin Yang saya PR besar itu saya belum menemukan. Mhm, Saya baru banyak mendengar tentang nyanyian-nyanyian adat dari kemarin, tapi saya belum menemukan seperti layaknya saya kerjakan yang di suku Yakai mhm, atau di Warbiak yang oh ini nada-nadanya ini seperti misalnya di Wamena mhm. yang punya cuma lebih banyak nada la dengan nada do, misalnya kayak gitu. Tetapi saya masih punya PR besar untuk wilayah-wilayah yang lain kayak gitu. Baik. Dan butuh persiapan berapa lama dari mencari materi, berkonsultasi dengan tokoh adat atau warga adat setempat, baik itu yang memang kita butuhkan ya menjadi perbendaharaan materi kita, kemudian sampai latihan dan sebagainya ditampilkan, itu butuh waktu berapa lama dan mungkin bisa diceritakan persiapan sampai penyajiannya itu. Ya. Jadi sebenarnya pertama kali saya belajar untuk berkomunikasi dengan mama itu mama-mama di kampung dan lain-lain itu sebenarnya pertama kali waktu bikin karya Ihin Sakil itu. Jadi Waktu dengar itu mereka cerita dulu gitu ya. Ya, jadi kan narasinya dari saya toh, Kak. Iya. Bicara tentang burung cendrawasih dianalogikan sebagai bumi Papua. Heeh. Jadi cendrawasih yang unik, bumi Papua yang unik. Unik ya. Nah, kayak gitu-gitulah, Baik, seperti baik. itu. Jadi saya bikin kayak metafor kayak gitu. Oke. Kemudian narasi itu saya ceritakan dan narasi itu diterjemahkan ke dalam lirik-lirik yang berbahasa Marin. Nah, dari situ saya belajar untuk selalu berkomunikasi. Nah, karena komunikasi itu yang membuat saya sebenarnya tidak terlalu banyak menemukan kesulitan. Oke. Karena ada pendekatan juga. selalu berkomunikasi, bukan hanya karena saya mau bikin karya itu saya komunikasi, tidak. Selalu berkomunikasi dan selalu menyampaikan apa yang saya kerjakan. Seperti setelah saya turun dari waktu itu bikin karya Ihin Sakil, itu saya pakai Somalai. Somalai itu bahasa Tanimbar, Kak. Artinya burung kuning. burung kuning. Ya, jadi Ihin Sakil Somalai. Kayak gitu. Nah, setelah saya turun dari Jogja waktu itu, saya ketemu Mama Katarina. Dan saya bilang, "Mama, ini adalah hasil narasi yang waktu teks-teks yang Mama kirim, yang Mama terjemahkan. Terjemahkan. Itu saya bikin
seperti ini. Baik. Itu mama sempat menangis. Mama Katarina terharu ya. Sepertinya berharap sama Ya. Ince ya. Dia sempat bilang kenapa kok ke Jayapura, kok di sini saja, kayak gitu. Nah, jadi pas mama bilang, mama senang dan mama bilang kenapa mama mau bantu karena apa yang kau kerjakan tuh mama punya kerinduan. Punya kerinduan Mama ya. Katarina punya kerinduan juga untuk bagaimana menyampaikan isu-isu lingkungan, isu-isu kemanusiaan melalui karya. Masalah lingkungan dalam bentuk adat itu sendiri ya. Baik, kalau untuk Marin sendiri, Merauke sudah berapa banyak yang dibuat karyanya? Saya sebenarnya baru beberapa karya saya sebenarnya karena saya belum punya waktu yang banyak untuk menemukan seperti suku Yakai kemarin yang saya turun waktu banyak 7 bulan, 3 bulan untuk merekam kayak gitu-gitu dan tapi ya kalau orang untuk karya dari bahasa Marin ada beberapa yang saya sudah semacam sagu sawit kayak gitu. Sudah ada Itu ya. sudah pakai bahasa Marin itu Baik. kakak saya sendikan. Baik. Artinya dalam bentuk skala kecil atau besar ya. Ya. Jadi dalam bentuk musik begitu ya. Atau dalam ratapan musik begitu. Ya, Atau ada juga dalam bentuk pagelaran atau seperti apa? Iya. Paling mudah atau paling sering seperti apa? Biasanya tuh hampir semua karya dipentaskan kakak. Dipentaskan. Dipentaskan. Baik. Seperti karya sagu sawit itu semuanya dipentaskan di Jayapura. Di Jayapura. Itu melibatkan siapa saja dan pastikan ada talent-talent nih. Ya, Nah, itu gimana cara menentukan, memilih dan mengajarinya Ya. ini? Karena waktu itu saya kan lebih fokus ke musik seni atau art music. Oke. Saya tidak banyak bicara tentang entertain atau industri kayak gitu. Nah, pada saat saya mau bikin karya kan saya harus tahu ini karya yang main siapa, karya ini untuk siapa, untuk apa kayak gitu-gitu. Dan akhirnya saya membuat dalam konsep ensemble musik Papua. Ensemble musik Papua itu waktu itu jadi terdiri dari beberapa tifa, pikon dari Wamena, terus tembas itu, kemudian fu. Ada kesulitan tidak mencari alat musik ataupun juga mungkin kesulitan-kesulitan yang paling sering dialami dalam mementaskan sebuah karya itu? Sebenarnya bagaimana mentransfer apa yang saya maksud kepada pemain itu saja. Takut salah ya? Atau... Karena sebenarnya kan kita metodenya tidak hanya pakai partitur, Oke. tidak pakai notasi balok Notasi juga, balok. tapi ada beberapa yang saya tulis misalnya dalam pola-pola ritme tertentu yang sulit, saya tulis dalam notasi dan teman-teman belajar, kemudian selebihnya kita mengikuti ekstra musikal. Durasinya berapa lama? Biasanya pentas itu paling sedikit 45 menit. Paling sedikit, paling pendek 45 Paling menit pendek, ya. Melibatkan berapa orang? Itu ya saya biasa beberapa sekitar 6 sampai 8 orang. 8 orang ya. Nah, berarti di Jayapura sudah pernah dibuat ya? Ya, sudah. Nggak kepingin gitu kita lihat di Merauke juga. Ya, saya berharap juga bisa bikin karya di sini. Maksudnya mementaskan karya-karya di Baik. Merauke. Nah, kayak sebenarnya gitu. kalau bikin karya di Merauke ini supaya ada gambaran juga apa sih yang dibutuhkan gitu. Bukan hanya materi atau konten saja ya, tetapi SDM oke, kita perlukan, tapi masalah budgetingnya ataupun masalah kebutuhan-kebutuhan pendukung itu kan juga penting. Contoh sewa gedung lah. Itu gimana Ince mengatur itu semuanya? Iya. Jadi kebanyakan karya itu sebenarnya saya mencari funding, Kak. Oke. Cari funding kemudian dipentaskan. Untuk fundingnya tuh untuk menyewa tempat, menyewa sound system kalau saya perlu, kemudian dan beberapa kebutuhan artistik yang lain kayak gitu. Dan sebenarnya di Merauke itu kan kita bisa sesuaikan dengan konsep, kalaupun kita tidak harus di indoor, bisa di outdoor. Outdoor gitu ya. Gitu-gitu. Dan kita bisa sebenarnya Ya meminimalisir aja lah. ya. Begitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh terbatas, tetapi dari keterbatasan itu kita mengolah keterbatasan itu sebenarnya. Baik, ya. Itu yang saya selalu betul. kerjakan. Artinya terbatas bukan berarti mundur ya, Ya. tapi kita mengolah keterbatasan Ya. itu tetap maju, tetap Ya. jadi Betul. sebuah ratapan itu sendiri ya. Baik, paling terakhir karya terakhir apa dan di mana? Karya terakhir ini, kalau karya pribadi 2019 kemarin di Jogja itu judulnya Lament of Story. Tentang Ratapan dalam cerita. Jadi cerita-cerita yang saya narasikan tentang lingkungan, tentang di Papua ya. Iya, kayak gitu. Siapa yang nonton di sana dan pendapat orang di daerah Jogja Jogja. seperti apa sih? Kebetulan yang membantu saya untuk memainkan karya itu dari salah satu
badan suara yang independen yang punya prestasi di Jogja, namanya Cantabile Chorale. Nah, teman-teman memainkan karya itu kita pentas di Tembi Rumah Budaya. Dan yang nonton itu memang tempatnya tidak besar dan memang kapasitasnya juga sekitar 50-an, sehingga yang nonton itu kebetulan orang-orang yang punya seperti misalnya kurator, jadi koreografer, komposer yang lain. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Iya, jadi profesinya mereka iya, gitu ya. Jadi teman-teman yang sering menonton karya itu lebih banyak ke situ, Kakak. Baik. Saya penasaran bagaimana Ince bisa punya relasi dengan salah satu sutradara ternama. Ya, itu karya yang terakhir bersama. Oke. Di tahun 2020. 2020 ya, Bang Gari Nugroho. Kemudian bagaimana bisa punya peluang sampai ke tingkat mata dunia internasional. Ya. Kita jeda lagu dulu boleh ya? Siap, Kakak. Ini sebenarnya saya cuma muter sebuah lagu yang judulnya Wela Gigin Meke. Ini lagunya. Wela Gigin Meke. Gitu. Ini lagu apa nih? Ini sebenarnya tentang saya waktu itu sempat diminta untuk buat bahasa apa nih? Bahasa Wamena. Wamena. Baik. Itu dibuat untuk salah satu film. Film yang judulnya Rahim Ibu Noken Rahim Kedua. Nah, setelah rahim ibu yang secara biologis ya. Baik. Terus jadi akhirnya saya bikin lagu itu yang jelas bahwa jangan lupakan mama. Baik. Jangan melupakan Noken. Baik. Bahwa kita tuh tinggal waktu kecil di rahim mama. Artinya setelah kita besar kita harus membuat itu. Artinya apa ya? Menciptakan bahwa dunia itu bisa kita ciptakan dalam sebuah seperti ruang rahim mama yang damai, tenang. Baik. Ini akan coba kita putarkan ya. Siap. Saya mau suruh nyanyi tapi sulit sepertinya jadi jadi kita akan putarkan. Tahun berapa lagu ini? Ini 2019. 2019 ya, baru 1 tahunan ya, sebelum corona berarti ya. Iya. Baik. Dan ada kesulitan tidak sebenarnya? Karena kalau berbicara Papua kan dialeknya tuh kayak logatnya atau pengucapan bermain lidahnya, artikulasi gitu, itu gimana Ince? Itu yang Kakak, saya tidak banyak kesulitan ketika karena selama keseharian saya tuh saya hidup dengan teman-teman suku-suku itu. Jadi misalnya bahasa Wamena sama teman-teman Wamena banyak. Jadi mau tidak mau kita harus berada dalam lingkungan mereka ya. Dan itu memang bukan sebuah jadi bukan strategi. Enggak. Tapi sebenarnya seperti terbawa, dibawa ke situ dan akhirnya alam bawah sadar ya. Jadi teradaptasi. Ya. Jadi tidak memiliki kesulitan. Coba intronya saja gimana? Kalimat depannya gimana? Coba nyanyi dikit. Lagi gini. Saya banyak harus lihat konsep lagi ya. Ini anak punya tempat tinggal. Jadi Neakhebe lagi gin mohakamo. Jadi kadang-kadang apa yang saya rekam dengan nanti pentas itu dia tidak persis. Karena itulah esensinya ya. Ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu dari Septi Layan dengan Wela Gigin Meke begitu ya. Kita kembali sesaat lagi di Manemna Show bercerita di sini. Manemna Show. Neakhebe Wela Gigin mohakamo. Neakhebe Wela Gigin mohakamo. Suiti aku ya elabut hazi. Suiti aku ya elabut hazi. Wela Gigin Meke. Wela Gigin Meke. Neakhebe Wela Gigin mohakamo. Neakhebe Wela Gigin mohakamo. Suiti aku ya elabut hazi.
hakamo Neang hebe Velagigin mo hakamo Suiti aguya elabut mo hasi Suiti aguya elabut mo hasi Velagigin meke Velagigin meke Neang hebe Velagigin mo hakamo Neang hebe Velagigin mo hakamo Suiti aguya elabut mo hasi Suiti aguya elabut mo hasi Neang hebe Velagigin mo hakamo Velagigin meke Velagigin meke Velagigin meke Velagigin meke Neang hebe Velagigin mo hakamo Manemna Show. Ya, masih di Manemna Show bercerita di sini bersama Septina Rosalina Layan. Wah, atau kita sebut saja Ince. Ince, tentu saja kan butuh penelitian juga atau riset. Jangan sampai apa yang kita jadikan ratapan ini, curhatan ini tidak benar atau hoax ataupun hanya kalangan-kalangan tertentu saja mungkin bisa saja memanfaatkan sebuah karya, dan Ince juga harus menjaga kualitas dari sebuah karya itu sendiri. Bagaimana Ince untuk melakukan itu? Jadi hampir semua karya itu saya selalu riset, Kak. Jadi narasi-narasi, misalnya narasi lingkungan, narasi kemanusiaan, apa yang saya selalu buat sebagai ekstra musikal itu saya selalu dengan riset kecil. Baik. Misalnya saja Sagu versus Sawit itu dengan konsep secara memori masa kecil yang dulu tidak ada sawit di wilayah Bupul, wilayah Muting, itu kan dulu tidak ada perusahaan sama sekali. Waktu itu, waktu masa kecil saya itu cuma satu-satunya ada di Asiki. Nah, di situ Korindo kan waktu itu. Nah, setelah saya pulang dan saya lihat, kenapa banyak sekali ya sekarang sawit di wilayah Bupul, wilayah Muting. Akhirnya saya turun, Kak. Mau tidak mau turun. Saya turun ke sana dan itu banyak keajaiban yang saya alami. Pertama, tidak ada jaringan untuk saya telepon siapa, mau saya ketemu siapa. Jadi turun saja begitu? Saja. Saya selalu didampingin setia oleh suami saya. Baik. Jadi kami dua pakai. Untung laki dukung. Oh, dukung sekali. Itu salah satu syarat jadi laki kayaknya ya. Harus dukung ya. Iya. Oke, terus? Iya, jadi kami berdua turun biasa pakai motor. Dan tidak pernah nanti kita mau ketemu siapa kita tidak tahu. Oke. Tapi selalu saja ada jalan. Ada jalan ya. Seperti karya Sagu Sawit ini. Niat baik pasti Niat baik. dibantu sama Tuhan. Betul. Sama leluhur gitu kan kalau berbicara Dan itu adat saya ya. merasakan itu. Baik. Merasakan sekali bahwa apa yang saya kerjakan tuh selalu mendapatkan dukungan dari leluhur, dari Mungkin dari ada alam cerita-cerita semesta. yang sedikit ajaib begitu ada. Itu iya, yang Sagu Sawit ini ajaib sebenarnya. Oke. Setelah sampai di Simpang Simpati itu kan belum mau ketemu siapa tidak tahu. Tiba-tiba ada adik laki-laki datang. Dalam benak saya ini mukanya seperti marga basik-basik ini. Saya langsung pikir begitu. Tiba-tiba Saya terlintas langsung tanya, aja ya. adik marga basik-basik. Iya kakak. Oh, Iya kakak. Kan dia bingung.
langsung akhirnya ngobrol. Oh, kakak ke kampung ini nanti ketemu bapak saja. Oke. Pas ketemu bapak, ya saya kira siapa? Sudah kenal kayak Sudah gitu. kenal Nah, dalam ternyata arti iya. Jadi tidak pernah berpikir nanti bagaimana di sana. Ternyata semua jalan lancar sekali Kak. Lancar Oh, saja kayak ya. gitu. Baik. Pasti ya topangan doa juga penting sekali ya. Kita punya niat baik terutama untuk bagaimana mencurahkan sesuatu yang menjadi Ya. masalah atau kesedihan dalam sebuah seni Iya, itu sendiri iya. ya. Oke. Akhirnya narasi itu adalah benar. Karena Benar. saya melakukan sebuah riset dan Yakin ya membuat artinya kan kalau kita dapat itu benar kan kita juga akan merasa tersentuh sama dengan mereka. Betul. Aduh kasihan ya. Ya. Ini tidak bisa nih. Kita harus menjadikan ya sebuah ratapan Ya. gitu ya. Ya, jadi kenapa semua karya saya ratapan? Karena itu tadi hanya ratapan yang bisa seperti sebagai media untuk membuat saya menyampaikan ekstra musikal dari pengalaman-pengalaman saya Baik. yang saya lihat. Mungkin kepuasan batin juga baik mereka yang ada di contoh di kampung, Ya. kemudian kita juga sebagai seorang karya ya. Ya. Nah sampai bisa ke tingkat nasional bahkan dunia. Ini seperti apa usaha dan upaya dari seorang Ya. Ince? Dari perjalanan panjang karya saya tentang ratapan, ternyata Mas Garin itu justru mencari tentang siapa sih yang selama ini bicara berkarya tentang ratapan. Oke. Dan Mas Garin itu punya kerinduan itu sudah hampir sekitar 10 tahun. 10 tahun. Betul. Dan itu adalah kerinduan Mas Garin untuk membuat sebuah karya ratapan yang dalam istilah umum global dalam bahasa Inggris itu lamentation. Lamen itu ratapan itu sampai putar-putar ke wilayah misalnya Nusa Tenggara dan lain-lain sampai ketemu saya di Jayapura. Karena ketemu di sebuah momen ya. Ya. Baik. Sebenarnya itu bukan momen untuk khusus datang casting, tidak. Enggak. Itu sebenarnya dia sedang mengkurasi atau mendampingi satu karya yang dipentaskan di Jakarta nanti. Dan Mas Garin itu sebagai salah satu kuratornya. Mas Garin datang, terus dia sempat ketemu namanya Kakak Darlene Litai, dia seorang koreografer juga. Dia bilang, kamu bantu saya mau casting teman-teman untuk kebutuhan karya saya nanti. Dan Mas Garin pun tidak tahu nanti gimana-gimana. Terus Kak Darin telepon saya, siap kakak nanti saya kumpul teman-teman, saya bilang kayak gitu. Jadi tujuannya bukan saya. Oke. Tujuannya itu saya merekomendasikan teman-teman. Baik. Begini, karena Mas Garin minta sore waktu itu, dan sore itu waktu yang sulit untuk teman-teman bisa hadir karena kondisi Jayapura yang masih aktivitasnya sangat padat. Padat ya. Akhirnya saya minta maaf sama Mas Garin, aduh nih teman-teman kayaknya tidak bisa hadir. Dan mau nggak mau Ince. Terus langsung Kak Darlene yang bilang, kalau begitu kok saya sudah. Saya bilang, untuk apa kok jadi saya kayak gitu. Saya bilang begitu. Asal tidak mau, saya bilang. Langsung begini Mas Garin bilang, kamu bisa? Saya bilang, Mas Garin, karya saya dari dulu karya ratapan, Mas Garin bisa. Saya langsung kasih lihat Mas Garin. Contohnya. Dan Mas Garin minta saya nyanyi salah satu. Dan itu saya bebas. Itu waktu itu saya tidak menyanyikan karya-karya saya sebelumnya, tetapi itu dia spontan kakak. Spontan ya. Spontan keluar dan saya tidak bisa nyanyikan lagu itu ulang. Oh, Iya. bisa ya? Iya. Itu mujizat juga. Dan itu saya sering begitu. Baik. Tetapi nada-nada itu sudah tertanam dalam saku ya. Baik, benar. Ya, dalam bawah sadar Dalam bawah sadar ya bahwa dan ketika saya lantunkan nada-nada itu saja yang kuasakan. keluar. Ah. Baik. Dan akhirnya dari situlah titik di mana ketidaksengajaan itu akhirnya Mas Garin bersama saya membuka jalan ya, membuka jalan. sampai ke tingkat dunia. Baik, kita sudah tersambung dengan Mas Garin Nugroho. Wow. Udah tersambung lewat telepon langsung dari Jakarta. Masih jam berapa di sana ya? Di jam 8 kurang ini. 8 kurang. Halo, selamat pagi Mas Garin. Selamat pagi. Wow, ini eksklusif Selamat pagi nih. ini. Baik, ini lagi ngapain Mas kalau jam-jam begini di Jakarta nih? Wah, sedang baru bangun tidur saja. Baru bangun tidur. Jangan-jangan nih baru bangun karena mau wawancara sama Manimna Show Pro 2 RRI Merauke nih. Betul sekali nih. Jadi selamat pagi nih ke Merauke. Udah lama nggak ke Merauke juga ini. Oke, iya. Terakhir ke Merauke kapan Mas Garin?
Wah, udah berapa puluh tahun yang lalu, sekitar 2000 mungkin ya Mas. sekitar 10 tahun yang lalu. Kegiatan lah, gitu. apa nih kira-kira? Ke Basur. Ke Wasur. 2 kali ke Basur, lalu ke Merauke 3 kali lah. 3 Tapi kali. 2 kali ke Basur. Baik, berarti saya minta kalau ke Merauke lagi harus wajib datang ke acara kita ya, diundang ya. Ya, pasti kita mampir lah. Baik. Ya, ini menarik sekali Mas Garin. Bukan orang Papua, tapi selalu support kita yang ada di Papua melalui INCE lah. Bisa dikatakan seperti begitu. Nah, apa yang menjadi motivasi dari Mas Garin nih? Boleh dong kita kepoin. Ya, tentu saja yang pertama saya selalu tertarik ke wilayah-wilayah Papua. Indonesia Timur, termasuk Melanesia ya, termasuk Papua begitu kan. Kemudian jadi saya membuat karya-karya yang sejak dulu ya tahun 2001 misal kayak Aku Ingin Menciummu Sekali Saja dan sebagainya. Tapi memang masalah lamen ini sebenarnya memang ya tadi dikatakan safety kan 10 tahun yang lalu saya bicara sama Romo Banar di Jogja karena saya sering lahir dan berkreasi banyak di Jogja. Wah, saya bermimpi ingin membuat sebuah karya berbasis lagu-lagu lamen ya, lagu-lagu ratapan gitu. Oh, jadi kayaknya satu passion gitu ya, satu jiwa Ya, sesama ratapan betul. gitu ya Mas Garin. Oke. Dan kemudian saya terbang ke Raratuka dan kemudian juga ke Prosida. Prosida adalah sebuah pulau di depan Napoli untuk melihat upacara Paskah ya. Dan dalam upacara Paskah itu kan kalau di Larantuka kan ada lagu-lagu ratapan gitu. Dan demikian juga saya mengikuti keliling juga sebuah upacara Paskah besar di Prosida, sebuah pulau kecil yang indah sekali. Dan kemudian itu terus mengundang saya semacam panggilan gitu tentang lamen gitu. Karena seperti jalan-jalan Yesus itu setiap hentian kan ada lagu-lagu lamennya gitu. Baik. Mengikuti itu. Jadi sampai ke Napoli, tapi saya belum bisa. Saya kalau berkarya belum menemukan seseorang yang menjadi jalan untuk mengerti, menemukan, mengolah dan melakukan riset tentang sesuatu subjek seperti lamen. Baik. Maka biasanya saya belum langsung mencipta gitu, masih nyari orang yang tepat dulu, sumber daya yang tepat, baru kemudian lahirlah sebuah karya gitu. Baik. Kalau ke INCE-nya sendiri, Septina gimana nih? Sejauh ini memang kan tadi dikatakan ya secara tidak sengaja ketemu kan di Jayapura kan. Dan kemudian begitu saya minta dia nyanyi dan kemudian dia menyanyikan sebuah lamen, kemudian saya saat itulah saya mengatakan, nah karya saya akan dimulai gitu. Wow. Karena pertama kalau kita membuat sebuah karya, sumber daya manusia yang kita pilih itu harus punya, pertama adalah dia memang orang yang hidup dan menghidupi lamen itu sendiri. Betul. Hidup dan menghidupi itu dia juga harus mampu meriset, ya kan, menyanyikannya, betul, mengembangkannya, dan kemudian mencipta juga, gitu, baik secara dari tradisi maupun kemudian diolah menjadi bisa kayak sekarang kan choir dengan dituliskan partiturnya gitu, dan tidak kita menemukan orang yang tepat untuk itu, gitu, dan kemudian ketika saya dengar suara Septi di Jayapura itu cocok, wah, bagus sekali, dan saya ya sudah inilah jalannya gitu. Baik. Nah sejauh ini seperti apa sama INCE? Dengar-dengar sudah cukup membantu ya. Artinya membantu INCE dan kita yang ada di Papua mempromosi sampai ke panggung-panggung nasional atau internasional. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Garing? Ya, jadi biasanya ketika saya sudah menemukan sumber gitu, kemudian kan waktu itu saya rekam pakai handphone kan, waktu menyanyi Jayapura, ya udah saya share ke relasi-relasi, produser saya di internasional, termasuk funding yang akan mengembangkan karya saya kan gitu. Dan itu kemudian dari Australia, dari Melbourne Art Center, justru langsung tertarik dengan apa yang sudah saya share itu.
Dan kemudian kita memerlukan waktu sekitar 2 tahun, 1,5 tahun lah untuk melakukan latihan-latihan. Kemudian kita kan berkeliling ya dari Asia, dari Melbourne gitu kan. Lalu kemudian tahun ini kan tanggal 10 Januari ini akan untuk Festival Opera Kontemporer kan. Ada streaming langsung dari Amerika, dari New York, lalu Mei Juni nanti di Jerman dan membuka Holland Festival di Belanda. Baik, berarti itu salah satu beberapa proyek beberapa waktu ke depan ya, Mas Garin ya? Ya betul ya. Baik, Mas Garin, menurut Mas Garin Papua seperti apa sih budaya kita? Saya pengen sedikit pendapat seorang Garin Nugroho gitu, orang hebat di Indonesia. Saya tahunya sih sutradara film ya, loh. Tapi sekarang saya melihat sebagai seorang apa ya, bisa kita bilang budayawan Indonesia juga, tapi yang punya perhatian untuk kita di Papua. Seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya salah satu yang paling penting adalah budaya menyanyi ya. Oh, menyanyi. Dan kemudian menari dan sebetulnya kemampuan berkata ya, kayak pidato gitu. Okay. Dan di menyampaikan dalamnya sesuatu pesan gitu ya. Ya, termasuk kalau di sini kan kalau kemudian di dalamnya ada unsur-unsur kayak acting budaya gitu. Betul. Ya lalu pastilah kalau di situ kan mob ya kayak mob ya. Bermain kayak gitu. Tapi itu Mas Garin ini asli gitu. Jawa kan? Saya asli Jawa kan gitu, asli Jogja saya. Asli Jogja toh ya. Oke, baik. Tapi Mas Garin melihat menilai Ince kayak gimana sih, kita pengen tahu. Septina. Septina ya. Mas Saya Garin. panggilnya Ince soalnya. Nama kecil Ya saya, pertama ada karena kalau di dalam hubungannya dengan lagu lamen ya, ya kan dengan lamen itu kan ada unsur personal juga. Orang yang dalam keluarganya terus mengolah lagu lamen, maka dia hidup di dalam jiwanya dulu. Okay. Ini yang tidak gampang ditemukan pada orang-orang lain yang tidak menghidupi terus-menerus dengan lamen. Karena di dalam lamen itu kan tidak hanya tentang lagu, Betul. tapi di situ ada unsur bertutur. Betul. Ya, dalam bertutur ada teknik-teknik dalam ratapan yang berbeda ketika menuturkan sesuatu. Dan itu antara pengalaman, kemudian keterampilan dan pengetahuan jadi satu. Jadi satu, Kebetulan betul. Ince punya. Septi kan juga punya. S2 juga di sekolah seni ya, kayak di Jogja gitu. Jadi kemampuan antara pengetahuan, pengalaman, dan personalitas yang sangat akrab itu. Dan lamen itu kan kayak orkestra perasaan yang besar. Karena menuturkan tentang sesuatu ratapan duka kan, untuk kebangkitan kan gitu. Jadi itu memang sesuatu yang sangat personal, dan menurut saya Septi menemukan itu di 3 sisi, antara personalitas, kemudian pengetahuan, dan kemudian pengalaman juga gitu. Baik. Berarti bisa saya katakan Septi ya. Septi ini motivasinya Mas Garin juga mungkin ya untuk selalu berkarya. Jadi saling memotivasi gitu ya Mas Garin ya. Ya betul, karena ini kan subjek ataupun bakat ataupun objek yang langka ya. Betul. Oh, tentang langka. lamen ini langka baik. sekali. Betul, Tapi betul. lamen itu kan hidup dari zaman sejarah lama di setiap kota ketika mengalami masalah krisis kan gitu. Baik. Jadi sebenarnya dia bagian dari kehidupan kita di berbagai wilayah. Iya, kehidupan nyata ya. Baik. Ya, betul. Baik. Septi, gimana menilai Mas Garin sendiri nih? Sosok seorang Mas Garin Nugroho nih, bisa kerja sama, perasaannya seperti apa? Mungkin dulu cuma melihat dan mengikuti karya-karya, tapi sekarang menjadi partner atau teman gitu. Mas Garin itu pertama kali saya tahu itu tahun 2000 ya kalau nggak salah. Itu pas launching film Aku Ingin Menciummu Saja. Benar. Waktu itu saya dapat kaos yang ada gambarnya Kaswari. Itu kaosnya besar sekali. Tapi ada tulisannya nama Mas Garin kan. Saya bilang ini kaos besar sekali, tapi Mas Garin ini bisa bikin film di sini gitu. Saya macam udik-udik gitu ya. Orang bilang udik sekali. Terus saya bilang ya sudah gitu. Terus waktu saya pertama kali mau dibilang nanti ketemu Mas Garin, saya bilang Mas Garin itu bukannya dulu yang datang ke Merauke gitu kan. Sama oh ya kakak. Nah dari situ. Dan ternyata Mas Garin adalah seorang budayawan, seniman hebat, sutradara yang sangat rendah hati, itu yang pertama. Kemudian punya hati yang besar sekali untuk Mas Garin tuh bilang kayak gini. Mas Garin tuh selalu menemukan mata air. Mata air. Iya. Ya.
dan mencari mata air, bahwa nanti mata air itu akan menghasilkan sebuah bendungan besar. Baik. Jadi Mas Garin itu bukan mencari bendungan besar yang sudah ada, Tidak, tapi tetapi mencari mencari mata-mata air, mata air yang untuk mata air itu akan menghasilkan yang sesuatu lain, yang besar gitu ya. yang besar, dan itu akhirnya Bermanfaat. akhirnya jadi jaringan saya nanti akan mengambil generasi berikut di bawah saya atau teman-teman yang lain, dan itu yang saya belajar dari Mas Garin. Baik. Orang yang sangat rendah hati, yang punya misi ke depan, dan sebenarnya Mas Garin ini lintas generasi. Bayangkan dari tahun 2000 Betul, sampai sekarang sampai 2021 sekarang, mungkin saya ketemu Mas Garin. mungkin Mas Garin sudah punya cucu-cucu murid kayaknya ya, bukan anak murid saja ya Mas Garin ya. Ya, saya waktu riset yang terakhir ini contoh lucu, saya kan di Bukit Salib ya, di atas ya, Ya. untuk kenangan. Lalu saya turun ke sebuah rumah tempat syuting yang aku ingin mencium sekali saji kan. Lalu ada ibu-ibu tua, saya ingat, ibu masih ingat saya yang dulu syuting di sini. Oh. Lalu dia, oh iya gitu. Lalu udah nenek-nenek lalu. Ibu dulu yang adik kecil yang digendong ibu, anak kecil sekarang di mana? Lalu dia panggil seseorang, muncul orang umur 18 tahun. Ternyata dia. Lalu saya kaget, hah? Ternyata benar juga ya, udah 18 tahun yang lalu. Dulu masih bayi digendong-gendong, sekarang umurnya 18 tahun ya kan. Baik. Gitu contohnya ya. Oke. Jadi memang Baik, betul juga ya. cukup panjang ya. Baik, betul. ada kebanggaan sendiri. Mungkin nanti kalau mau kita ngangkat tentang Mas Garin mungkin suatu saat ya, kalau ada ke Merauke kita ngundang, kita ngobrol beberapa karya-karya Mas Garin ya. Mas Garin terakhir Mas, ini siaran kita sampai ke daerah-daerah pelosok ya, pinggiran kota Iya. Merauke. Motivasi apa yang bisa Mas Garin bagikan penyemangat untuk anak-anak asli Papua yang lagi mendengarkan Manimnas Show Pro 2 RRI? Ya sebetulnya setiap orang, setiap manusia itu diberi Tuhan semacam bakat yang berbeda. Kayak jempol jari kita itu kan sidik jarinya beda-beda, gitu Betul. kan. Ya, maka seorang membawa kodrat bakat yang berbeda-beda, gitu. Dan bakat itu harus dihidupkan karena itu bagian dari tubuh dan jiwa kita yang menghidupi dunia kan gitu. Maka ya selangkah-langkahnya sebuah bakat kayak Lamen, dia pasti punya jalan untuk menghidupi selama kita terus mencari kayak mata air ya, terus menghidupkannya di sekeliling kita sekecil apapun. Jadi bakat Anda hidupkanlah sekecil apapun di sekitar Anda, nanti dari sebuah mata air akan menjadi sebuah bendungan yang besar. Baik, berarti kita peka melihat apa yang menjadi kemampuan kita kembangkan itu. Dengan berjalannya waktu akan ada jalan-jalan yang terbuka ya Mas ya. Intinya mungkin Ya seperti betul. itu. Jadi bakat kayak bibit tanaman yang bagus. Baik. Nanti ditanam di mana dia akan mencari sumber airnya. Baik. Baik, Mas Garin, ini obrolan singkat tapi sangat bermakna sekali, memotivasi saya pribadi dan kita semua yang ada di Merauke di Papua ya. Mas Garin, terima kasih untuk waktunya. Ini mau lanjut Terima tidur kasih, lagi salam atau mau safety ngapain nih? juga. Terima kasih Mas Garin. Sudah mau aktivitas juga. Salam untuk sahabat-sahabat Merauke semuanya. Baik. Siap. Terima kasih, kita tunggu bisa ke Merauke suatu saat ya Mas Garin ya. Ya, terima kasih. Salam. Sukses. Iya, baik. Luar biasa kita bisa tersambung eksklusif dengan Pak Mas ya. Biasanya Mas ya. Mas itu, iya, kalau dipanggil Om Garin, dia Nggak sama Mas Garin protes. Oh gitu ya, harusnya Mas ya. Mas biar jiwa mudanya terus. Soalnya kalau di sini panggil Mas lain ya. Mas Bakso gitu ya. Oke, kita sudah di segmen terakhir, sesi terakhir lah, menit-menit terakhir. Ya. Pengen kasih closing statement apa, menjadi itu pesan untuk mungkin mereka-mereka yang punya ratapan itu sendiri. Yang kedua, anak muda sendiri untuk bagaimana yuk kita bergandengan tangan atau pihak-pihak tertentu, tokoh-tokoh adat kita mungkin, pemerhati-pemerhati budaya kita, untuk bagaimana dengan cara kita masing-masing, dengan kapasitas kita masing-masing, tapi kalau kita bisa bergandengan tangan kan kita bisa untuk mempromosi, memperkenalkan bahwa Papua punya budaya, Merauke punya sesuatu yang perlu kita perkenalkan kepada dunia luar. Ya. Saya punya harapan yang besar untuk seperti yang tadi Mas Garin bilang, bahwa kalau kita menyadari bahwa kita punya bakat, biar kecil itu kita tetap kembangkan, dan suatu saat akan ada jalan-jalan terbuka yang akan membawa kita ke mana yang menjadi sebuah konsistensi kita, gitu kan. Dan ketika kita sudah menemukan sesuatu, jangan pernah takut untuk terus
belajar di situ, memperjuangkannya, dan sebenarnya yang paling penting apa yang kita kerjakan itu bermanfaat Baik. untuk banyak orang. Tujuannya bermanfaat Iya, untuk banyak orang ya. bermanfaat untuk banyak orang, dan setidaknya apa yang kita kerjakan itu mungkin juga tidak merubah apapun juga kayak gitu. Baik. Tidak merubah apapun juga, tetapi dapat merubah sebuah stigma atau pandangan-pandangan yang mungkin berbeda atau yang mungkin salah, yang akhirnya ke depan itu bisa menjadi hal yang lebih baik, dan karya seni atau seni itu menjadi sebuah media yang besar sekali, dan kalau kita mau terjun di dalam sebuah art atau seni, kita jangan pernah malu, karena kebanyakan kalau kita tidak sama seperti berkarya itu tidak mesti sama, bahwa kita punya di Merauke itu banyak teman-teman yang hebat-hebat dan tidak perlu sama kayak gitu, dan teman-teman yang lain juga tidak perlu sama seperti saya, tapi dari sosok-sosok itu kita menemukan sebuah spirit, menemukan sebuah semangat untuk kita mengembangkan apa yang mau kita kembangkan, dan yang tentunya berkaitan dengan bakat kita. Baik. Terakhir ucapan terima kasih biasa pengen disampaikan untuk siapa yang selama ini menunjang, mensupport Ince? Ya, terima kasih yang pertama pasti Bapak Mama. Bapak Mama itu orang tua saya yang menjadi sebuah inspirasi besar dalam berkarya. Suami, anak, saudara-saudara, di kakak. Kami 7 bersaudara yang semua berada di wilayah yang berbeda-beda. Terus istimewa juga untuk semua mama-mama, bapak mama semua yang di kampung, yang selalu mensupport saya. Terus teman-teman rekan-rekan seniman, budayawan, dan rekan-rekan kerja. Terus banyak saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu semua persatu. Pihak yang tidak disebutkan ya. Semua pihak yang sudah membantu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Baik, Ince, terakhir saya pengen kasih hadiah untuk kamu, kenang-kenangan. Oh, siap. Ini gelas yang tulisan wajahmu dan wajahku di Manemna Show ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi oleh-oleh Terima kasih, Kakak. cantik dari Manemna Show Pro 2 RRI. Ince, terima kasih ya punya waktu bersama dengan Manemna Show. Kita tidak bisa ngobrol lebih banyak, tetapi yang penting kita tahu bahwa ada anak Merauke yang mampu atau saat ini sedang berusaha untuk memperkenalkan, menjadi sebuah wadah, curahan, ratapan dalam paket seni dan musik. Suatu saat ini boleh menjadi kacamata pemerintah secara nasional atau dunia, dan adanya perhatian dan perubahan yang bisa terjadi di tanah kita melalui seni, ya kan, ataupun juga melalui musik ini. Sukses untuk Ince dan juga buat Mas Garin, tetap semangat terus, dan pastinya kita juga sebagai masyarakat dan pemerintah harusnya mendukung juga ya, karena ada yang berani untuk memulai dan juga membawa budaya kita keluar dari tanah Papua. Oke, dan sampai di sini di Manemna Show bercerita bersama Septina Rosalina Layan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Kakak Frankie Wohel undur suara, dan sampai jumpa di Manemna Show edisi selanjutnya. Manemna Show. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show bercerita di sini. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.